Ngapain gitu bingung? Oh iya banget deh. Apa tuh? Aku lupa cara bikin proposal PTK. Kamu ingat nggak, Mai? Coba deh. Sekarang aku jelasin ya. Terus kamu sambil ingat deh. Coba. Oke, oke. Nah, jadi proposal PTK itu terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama ada bagian awal, yang dimana di dalamnya ada halaman sampul, halaman persetujuan, kata pengantar, dan juga daftar isi. Yang kedua, bagian pokok, dalamnya ada pendahuluan, kajian pustaka, dan juga rencana penelitian. Dan yang ketiga ada bagian akhir. Nah, yang pertama yaitu bagian di sini akan menjelaskan bagian pokok, yaitu yang pertama bagian pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah diuraikan urgensi penanganan permasalahan yang diajukan itu melalui PTK. Untuk itu harus ditunjukkan fakta-fakta yang mendukung, baik yang berasal dari pengamatan guru selama ini maupun dari kajian pustaka. Oke, Mai. Sepertinya aku udah inget banget ini. Udah ingat? Selanjutnya, permasalahan penelitian. Menulis masalah yaitu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Permasalahan yang diusulkan untuk ditangani melalui PTK itu dijabarkan dari bagian ini. Masalah itu hendaknya benar-benar diangkat dari masalah keseharian. Selanjutnya, cara pemecahan masalah. Dalam bagian ini dikemukakan cara yang diajukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menulis cara pemecahan masalah itu perlu ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perlu adanya solusi pada saat melakukan identifikasi masalah itu. Selanjutnya ada rumusan masalah yang biasanya berbentuk kalimat tanya, yang dimana kalimat tanya ini nantinya harus terjawab setelah pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya. Misal, dapat dikemukakan PTK di bidang IPA yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Perlu juga dipaparkan manfaatnya atau keuntungan-keuntungan yang dijanjikan, khususnya bagi peserta didik. Selanjutnya pada bagian pokok yang kedua itu ada kajian pustaka, di mana di dalamnya yang pertama ada kajian teori. Nah, pada kajian teori ini dipaparkan landasan substantif dalam arti teoritik dan atau metodologik. Nah, teori-teori yang diambil ini harus relevan dengan permasalahan dan juga variabel yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya ada kajian hasil-hasil penelitian yang relevan, di mana penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan variabel yang diteliti perlu dikaji untuk menghindari duplikasi. Selanjutnya, kerangka pikir menggunakan acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan acuan-acuan yang berupa hasil penelitian terdahulu. Kemudian ada hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir. Selain itu, hipotesis menjawab rumusan masalah yang diajukan dan merupakan hipotesis tindakan, bukan hipotesis penelitian. Selanjutnya, yang ketiga ada rencana penelitian. Pada bagian yang pertama yaitu setting dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut. Selanjutnya ada variabel yang akan diteliti. Nah, pada bagian variabel yang akan diteliti ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijadikan titik-titik incar untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, rencana tindakan itu ada 4. Yang pertama, perencanaan, yaitu persiapan yang dilakukan sehubungan dengan PTK. Yang kedua, implementasi tindakan, yaitu skenario kerja, tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang diterapkan. Yang ketiga, observasi dan interpretasi, uraian tentang prosedur perekaman atau observasi dan penafsiran data. Yang keempat, analisis dan refleksi, yaitu uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi yang berkenan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang akan digelar. Nah, yang selanjutnya data dan cara pengumpulannya. Nah, dalam hal ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan baik dengan variabel X dan variabel Y yang digelar.
yang kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurang berhasilan tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Nah, format datanya itu dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya, indikator kinerja. Pada bagian ini, tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan yang akan dipakai ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindak perbaikan melalui PTK. Selanjutnya, analisis data. Analisis data yang akan digunakan itu sesuai dengan metode dan jenis data yang dikumpulkan. Pada PTK, data yang dikumpulkan itu berbentuk kuantitatif maupun kuali. Pada PTK tidak harus menggunakan uji statistik, tapi bisa saja cukup dengan deskriptif. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian akhir pada proposal yang berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka yang akan dipakai dalam penelitian disusun menurut urutan abjad pengarang dan pustaka itu benar-benar relevan dan sungguh-sungguh akan dipergunakan dalam penelitian. Selanjutnya pada bagian lampiran itu dapat berisi rancangan pembelajaran, lembar observasi, panduan diskusi, instrumen penelitian yang akan digunakan, dan lain-lain. A few moments later. Oke Mai, ini proposalnya udah selesai, udah jadi sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, sesuai dengan yang aku ingat-ingat juga. Terima kasih Maitri. Dan buat teman-teman, terima kasih udah menonton. Ini tadi adalah penjelasan terkait dengan proposal PTK. Terima kasih, Sabiatun, Nama Budaya.